Selamat sore teman-teman, di acara saya ngobrol ringan bersama Yuki Wiono. Kali ini saya sedikit berbagi tips-tips bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang karyawan. Ini berdasarkan kisah-kisah yang saya lihat dari teman-teman saya yang memulai karirnya sebagai salesman, akhirnya menjadi sales supervisor, kemudian naik lagi jadi sales manager, akhirnya menjadi general manager sales, dan saat ini dia sudah menjadi seorang presiden direktur sebuah perusahaan multinasional yang lumayan besar. Ini juga saya lihat dari kehidupan teman saya yang lain yang juga saat ini sudah lumayan posisinya di perusahaan BUMN yang lumayan besar sebagai direktur. Kalau saya lihat, yang utama dari mereka ini adalah kedisiplinan mereka dalam bekerja dan antusiasme. Mereka pagi-pagi sudah berada di kantor, rajin, rapi juga dalam penampilan. Kemudian dalam bekerja, mereka mengutamakan value daripada price. Artinya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak terlalu membandingkan gaji dengan posisi. Jadi dalam posisi sebagai salesman, dia bekerja seperti dia itu seorang sales manager. Nah, ini yang membuat mereka naik. Mereka dalam posisinya sebagai salesman mempelajari bagaimana caranya menjadi seorang sales manager. Sehingga pada saat dibutuhkan pengganti seorang sales manager, dia sudah berhasil menempati posisi itu. Kemudian pada saat dia menjadi seorang sales manager, dia mempelajari bagaimana peran sebagai seorang general manager. Demikian karirnya terus melesat. Hal lain yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah dalam bekerja harus merasa bahwa itu adalah perusahaan kita sendiri. Jangan berpikir, wah ini perusahaan orang lain, perusahaan bos saya, jadi saya tidak terlalu serius. Kalau perusahaan rugi, harus ikut sedih. Kalau perusahaan sedang menurun performanya, harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Harus punya sense of belonging, perasaan memiliki terhadap perusahaan yang dimana saat ini kita bekerja. Kemudian, hal lain yang perlu dilakukan adalah selalu berusaha untuk exceed expectation dari atasan kita. Jadi usahakan jika atasan kita itu minta angka misalnya 8, kita berikan 9. Sehingga selalu ada surprise yang positif dari atasan kita. Kita harus selalu menjadi karyawan yang bisa diandalkan. Dan di mata atasan kita selalu menjadi penolong buat dia. Teman saya melakukan itu dengan baik. Sehingga tugas yang tersulit sekalipun, jika diberikan pada dia, maka dia bisa laksanakan dengan baik. Dia menjadi seorang staff yang bisa diandalkan. Lalu, satu lagi adalah dalam bekerja, kita harus selalu bersikap mau belajar. Tidak pernah berhenti belajar, ya. Belajar tentang hal-hal yang baru. Jangan melihat dari usia. Sampai usia berapa saja, kita harus terus belajar. Saya punya seorang om yang saat ini sudah berusia 84 tahun. Tapi beliau terus mau belajar. Belajar tentang internet, belajar tentang e-commerce. Tidak pernah berhenti belajar. Lalu, apalagi? Hal lain yang perlu dilakukan adalah kita harus selalu siap untuk menjadi bagian daripada solusi. Janganlah kita menjadi bagian daripada problem dalam perusahaan. Jika perusahaan menghadapi kesulitan, maka kita harus hadir sebagai bagian daripada solusi. Dan selalu siap membantu teman lain yang dalam keadaan kesulitan. Dengan apa saja yang bisa kita kerjakan. Itu hal-hal yang perlu kita ingat sebagai seorang karyawan. Mudah-mudahan dengan hal ini
teman-teman yang saat ini sedang bekerja pada posisi apa saja bisa mendapatkan keberhasilan. Ada hal lain yang di luar itu semua, yaitu usahakan setiap hari kita berbuat baik. Berbuat baik mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Apa yang bisa kita lakukan sekitar kita. Jika ada teman kantor yang sedang sakit, kita bantu. Jika ada kesulitan dari anak buah kita harus perhatikan. Percayalah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan bisa mengangkat hidup kita. Apalagi yang perlu tentu adalah restu keluarga. Ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita bahwa kehidupan berkeluarga yang baik itu juga perlu. Saya banyak melihat beberapa teman yang karirnya hancur karena dia bersikap tidak setia kepada keluarganya. Sudah menjadi presiden direktur, ternyata jatuh karena tidak tahan terhadap godaan sekitar. Satu lagi adalah integritas dan kejujuran dalam bekerja. Integritas adalah kita melakukan apa yang baik walaupun orang lain tidak melihat kita. Kita lakukan yang baik. Saya kira itu tips-tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan intisari yang baik. Di saat lain saya juga akan bicara hal-hal lain yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Misalnya bagaimana cara menghadapi politik kantor, atau bagaimana menghadapi karyawan atau teman kerja yang mengkhianati kita, atau bahkan bos yang mungkin membohongi kita. Itu hal-hal dalam dunia kerja biasa. Kita ketemu lagi di saat yang lain. Selamat sore.